Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah komen, like, dan share di channel Sunyi Sepi ini. Terima kasih untuk semuanya. Dan bagi kalian yang ingin mendengarkan cerita-cerita horor lewat pengisi suara, bisa kalian kunjungi di channel Keluarga Misterius. Nah, untuk cerita yang ingin saya sampaikan kali ini tentang salah satu narasumber, sebut saja namanya Mas Benny. Ini menceritakan saat dia ini liburan ke salah satu wilayah di Jawa Barat, yang tak sengaja ini mengunjungi di salah satu rumah makan yang ternyata rumah makan tersebut ini menggunakan pesugihan. Bagaimana ceritanya? Awal kisah, Mas Benny yang saat itu hendak liburan ke salah satu kota di wilayah Jawa Barat bersama keempat rekannya. Di antara salah satunya, sebut saja namanya Mbak Irma. Mbak Irma ini merupakan teman kuliahnya yang satu jurusan. Nah, Mbak Irma ini memang dikenal rombongan dari Benny, Irma, Angga, dan juga Nadia. Keempat orang ini, satu rombongan di dalam mobil ini hendak ke satu tujuan, yaitu untuk berwisata. Nah, Mbak Irma dikenal oleh beberapa yang lainnya. Memang dia itu sebutan yang paling gampang itu anak indigo. Dia bisa melihat hal-hal gaib yang tidak bisa dilihat oleh orang awam seperti Benny, Angga, dan juga Nadia. Nah, di saat Benny ini merasa kalau satu rombongan sudah terlalu lama di perjalanan, mereka ini hendak mencari salah satu rest area yang tujuannya untuk mengisi perut mereka dan juga melepas lelah sepanjang perjalanan dari Jawa Tengah menuju ke Jawa Barat. Di tengah-tengah perjalanan inilah kejadian yang membuat Mbak Irma merasa mual-mual, merasa hal-hal yang aneh itu terjadi sama Mbak Irma, sampai Mas Benny, yaitu narasumber, itu merasa kebingungan apa yang sebenarnya terjadi dengan Irma. Waktu pertama kali Mbak Irma turun dari mobil, mengira kalau mualnya itu ya dikarenakan apa masuk angin atau mabuk di perjalanan. Nah, setelah mual itu sudah dikeluarkan semua, Mbak Irma dan juga temannya Nadia ngasih air minum, air putih, mencoba menenangkan Mbak Irma agar dirinya bisa sehat. Mbak Nadia mengajak Mbak Irma itu untuk masuk ke salah satu rumah makan. Nah, Angga dan Benny itu memesan makanan sesuai dengan kesukaan mereka masing-masing, karena mereka memang sudah sangat akrab. Jadi mereka tahu apa yang mereka suka. Nah, di saat Mbak Nadia bersama Mbak Irma menunggu pesanan, sementara kondisi Mbak Irma yang saat itu masih belum fit sepenuhnya, keadaannya masih pusing-pusing, Mbak Irma sama Mbak Nadia itu minta izin sama penjaga warung untuk datang ke salah satu kamar mandi. Nah, di saat penjaga rumah makan ini memberikan petunjuk arah untuk ke arah kamar mandi, di saat itulah Mbak Irma tanpa disengaja melihat sosok-sosok gaib yang berupa genderuwo itu sedang ada di tempat cucian piring. Itu dilihat oleh Mbak Irma, yang membuat Mbak Irma itu membatalkan niatnya untuk ke kamar mandi. Nah, Nadia yang mengantar itu sampai kebingungan. Irma, kamu gimana? Kok tidak jadi? Katanya mau ke kamar mandi. Enggak, saya takut. Takut kenapa? Tidak jadi. Irma itu membatalkan niatnya ke kamar mandi. Dia lebih memilih untuk duduk sembari menunggu pesanan. Nah, sementara Angga dan Benny yang nunggu di meja makan yang sudah dipesan tadi, menunggu Nadia dan Irma. Nadia menceritakan kalau Irma ketakutan sampai dia itu membatalkan niatnya ke kamar mandi. Nah, Benny menanyakan ke Irma, apa yang membuatmu tidak jadi ke kamar mandi? Ceritalah Irma sama Benny kalau yang barusan dia lihat
ada sosok genderuwo di area tempat cuci piring rumah makan itu sedang duduk dan menjilati piring-piring yang akan digunakan untuk menyaji setiap para pembeli menikmati hidangan di rumah makan itu. Dan dugaan Irma ini yang melihat sosok genderuwo itu, Angga tidak percaya begitu saja apa yang dikatakan Irma. Karena Irma yang saat itu keadaannya masih pusing, keadaannya yang bermual-mual, menurut Angga itu hanya halusinasi Irma saja. Kita ini lapar Irma, kamu tidak usah ngomong yang aneh-aneh. Kalaupun kamu memang bisa melihat hal-hal gaib, itu untuk kamu saja, yang penting kita makan dulu. Sementara pesanan yang mereka pesan ini datang, Angga ini langsung mencicipi makanan tersebut. Nah, Angga yang baru mencicipi itu mengatakan, Ben, masakannya enak sekali Ben, benar-benar enak. Kok coba kamu cicipi Benny. Benny pun mencicipi apa yang dikatakan Angga, benar enggak, dan ternyata memang lezat. Nah, Nadia yang percaya akan Irma berusaha mencicipi makan itu, ternyata sama juga, enak juga ya enggak. Iya, Irma disuruh makan. Kamu makan biar kamu agak sehat, biar kamu ndak lesu kayak gitu. Irma yang melihat hidangan makanannya ini bukan makanan yang dipesannya. Makanan itu berubah seperti kotoran. Irma benar-benar tambah mual waktu itu. Seperti jijik melihat makanan hidangan di depan meja makannya. Sampai Irma minta izin sama Benny, Angga, dan juga Nadia. Karena tidak kuatnya melihat hidangan makanan yang berubah seperti kotoran tadi, Irma lebih memilih untuk masuk ke mobil. Di saat Irma berdiri, pamitan untuk ke arah mobil, Benny menahan tangan Irma. Mau kemana Ir? Saya lebih baik ke mobil daripada saya di sini. Saya tidak kuat, saya mau mual. Angga sama Nadia, kamu ini Irma, kebiasaan kalau kita lagi makan kamu maunya kayak gitu, bikin jijik kita yang makan aja. Irma yang tidak mau mereka merasa terganggu dengan apa yang dirasakan oleh Irma, dengan mualnya. Irma lebih memilih untuk meninggalkan mereka bertiga. Sudahlah, kalian lanjutkan saja, makan saja, saya nanti nunggu di mobil, bungkuskan saja punya saya, kata Irma ke Benny dan juga Angga sama Nadia. Nah, Angga, Benny sama Nadia dengan lahapnya, dengan lezatnya memakan hidangan tersebut. Sementara hidangan milik Irma yang tidak disantap atau dimakan oleh Irma, Angga yang porsinya makannya memang agak banyak, hidangan milik Irma itu ditarik oleh Angga dan dihabiskan oleh Angga. Nah, sementara Irma yang menunggu di mobil, Benny sebagai temannya memesan satu makanan lagi untuk dibungkus diberikan ke Irma. Ketiganya sangat lezat menikmati makan, seakan mereka bertiga itu terbius, terhipnotis. Suasana rumah makannya begitu nyaman sampai mereka tidak sadar Irma di dalam mobil itu sudah sangat lama menunggu ketiganya untuk balik ke mobil. Hampir 1 jam lebih mereka asik nongkrong di rumah makan tersebut, sementara Irma dalam keadaan lemas dan mual-mual karena melihat jijiknya hidangan yang berupa kotoran di depan matanya tadi. Setelah asiknya mereka bertiga ngobrol, pesanan yang mereka pesan sudah dihidangkan dan dibungkus, Benny menyelesaikan pembayaran. Nah, saat menyelesaikan pembayaran ini, Benny melihat ada uang recehan. Saat Benny menyelesaikan pembayaran apa yang sudah dimakan dan dipesan tadi, Benny melihat ada uang lembaran ratusan ribu. Itu di bawah kasir, itu di bawah kakinya dia. Nah, Benny yang melihat uang itu, dia mencoba menghitung apa yang ada di dalam dompetnya, apakah uangku atau bukan. Setelah dia hitung kembali, ternyata bukan uangnya. Angga yang mendengar kalau Benny itu melihat uang, di mana uangnya Ben? Itu di bawah. Itu milik kamu atau siapa? Angga menanya ke Ben, ambil saja Ben, ambil saja. Sementara Nadia yang nunggu di meja makan tidak tahu apa-apa.
Benny yang melarang Angga untuk mengambil uang itu, tapi Angga tetap saja nekat ambil uang ratusan ribu tadi yang ada di depan kasir. Nah, saat Benny menyelesaikan pembayaran tadi, Benny mencoba mengingatkan kalau uang itu yang sudah di dalam sakunya Angga. Benny balik ke kasir menanyakan, apakah ada orang yang sebelum saya ini membayar makanan di sini? Dijawab sama kasir, kalau ada tapi sudah beberapa jam yang lalu. Benny berpikir, siapa yang meninggalkan uang ratusan ribu di depan kasir? Kalaupun bukan pemilik orang yang tadi, orang yang lalu lalang pasti akan melihat uang itu dan pasti sudah diambil. Yang menjadi tanda tanya Benny, kenapa uang itu ditemukan oleh Benny dan Angga? Nah, saat Benny ini kembali dari kasir setelah menanyakan tidak ada yang mengetahui siapa pemilik uang itu yang sudah diambil oleh Angga, Angga menyimpannya. Benny, Nadia dan Angga menuju ke mobil untuk menjenguk Irma yang keadaannya masih kurang sehat karena mual-mual terus-menerus. Angga menceritakan kalau dia baru saja nemu uang ratusan ribu, lumayan bisa buat nambah jajan kita. Irma yang melihat uang yang diacungkan ke hadapannya benar-benar tambah kaget. Uang itu seperti berwujud sosok genderuwo. Itu benar-benar nyata kalau uang itu seperti uang pasangan. Nah, Irma yang melihat uang lembaran ratusan ribu, uang yang sudah dimantrai, uang yang sudah diritualkan, memberikan aura negatif yang membuat Irma itu semakin takut. Jangan kamu ambil enggak, jangan kamu ambil enggak, buang enggak, buang enggak, buang. Irma bilang seperti itu sama Angga, tapi Angga tetap saja bersikeras, ini uangku, ini rezekiku, masa dibuang begitu saja. Benny yang pernah mendengar dan menyaksikan secara langsung temannya yang pernah menemukan uang yang bukan miliknya, ternyata uang itu uang pesugihan. Uang itu mengakibatkan temannya malamnya itu kejang-kejang dan dihantui sosok-sosok yang sangat mengerikan. Dan temannya itu menceritakan ke Benny, untungnya uang itu tidak sempat digunakan, uang itu dibuang, diarungkan ke sungai, dan kejadian itu membuat dia itu selamat. Jam 3 dini hari uang itu diantar oleh Benny dan keluarganya untuk membuang uang yang ditemukan oleh temannya tadi. Dan itu diceritakan ke Angga. Angga yang mendengar cerita dari Benny itu seperti ketakutan. Tapi Angga bersikeras kalau uang itu adalah rezekinya dia. Uang itu tetap bisa aku nggak percaya Ben apa yang kamu katakan. Terserah mau kamu bilang apa. Irma yang melihat uang itu ada sosok gaibnya mencoba mengingatkan sama Angga, enggak, jangan kamu ambil uang itu. Kamu boleh simpan, tapi nanti sepanjang perjalanan kita buang di sungai. Terserah apa kata kamu Irma, ungkap Angga. Benny mengingatkan ke Angga lagi, benar apa kata Irma, nanti kita buang saja. Mereka berempat yang disetiri sama Benny, mereka melanjutkan perjalanan. Di sepanjang perjalanan mereka ingin melihat apa yang dikatakan oleh Irma. Di sepanjang perjalanan ini, Irma yang belum makan apa-apa, Benny meminta bungkusan dari rumah makan itu untuk dimakan sama Irma. Irma yang saat dia datang dan merasa mual-mual, yang hendak ke kamar mandi melihat sosok genderuwo yang ada di belakang di tempat cucian piring yang sedang menjilati piring-piring tersebut. Irma menjelaskan sama Angga, Nadia dan juga Benny kalau memang benar rumah makan itu tidak menggunakan pesugihan. Makanan ini yang dibungkus oleh kamu Benny rasanya pasti akan sama dengan apa yang kalian makan di rumah makan itu. Karena yang diceritakan Angga ke Irma, ke Benny, ke Nadia, rumah makan itu benar-benar masakannya luar biasa, enak dan lezat. Karena penasaran,
Irma dengan apa yang dikatakan oleh Angga tentang rumah makan yang baru saja mereka kunjungi, bahwa rumah makan itu yang terlezat. Irma meyakinkan Angga, Benny dan Nadia untuk mencicipi makanan yang mereka bungkus. Kalau benar makanan ini tidak ada unsur penglaris, tidak ada unsur pesugihannya, maka makanan ini benar-benar rasanya masih sama. Rasa penasaran Benny mencicipi bungkusan makanan untuk Irma. Dibuka sama Benny. Mereka memarkirkan mobilnya di tepi jalan, di dekat sungai. Di saat mereka memarkirkan mobilnya, Benny mencicipi makan apa yang dikatakan Irma. Benar tidak? Benny mencicipi 1 sendok. Rasanya benar-benar hambar. Bahkan rasanya lebih enak daripada warung-warung pinggiran. Irma yang menjelaskan ke Benny bahwa apa yang barusan dimakan oleh Benny itu adalah benar-benar makan apa adanya. Kalau di rumah makan itu ada unsur penglarisnya yang dicampur tangani oleh sosok gaib yang berwujud genderuwo. Angga yang tidak percaya mencoba mencicipi, mengambil sendok yang dipegang Benny. Coba sini Ben, rasanya kayak gimana? Bener enggak? Jangan-jangan kamu bohong. Angga mencicipi dan rasanya benar-benar hambar sampai dia langsung mengeluarkan makanan tadi. Buah, apaan ini, makan apa ini, rasanya tidak jelas. Nadia mencicipi dengan tangannya tanpa sendok, rasanya benar-benar sangat tidak enak. Makan apa ini? Kenapa tadi kita di sana kok lahap sekali, enak, lezat. Irma menjelaskan ketiganya. Kalau yang kalian makan sudah ada campur tangan sosok gaib yang namanya genderuwo, yang saya lihat tadi sewaktu Nadia mengantarkan saya ke toilet. Tapi kalian tidak percaya. Sewaktu hidangan ada di depan mata saya mual-mual. Justru saya dimarahi sama kamu Angga. Kalau apa yang membuat aku mual membuat kalian merasa jijik dengan hidangan yang kalian akan makan. Dan ini terbukti bahwa yang saya lihat makanan di depan mata saya waktu itu di meja makan itu berwujud seperti kotoran. Saat itu juga Benny, Angga sama Nadia itu merasa jijik. Mereka membayangkan kalau yang mereka makan itu seperti kotoran. Ketiganya itu muntah-muntah semua banyak sekali. Karena mereka tidak membayangkan apa yang baru saja mereka makan di rumah makan itu adalah kotoran seperti yang diceritakan Irma. Karena dengan membuktikan makanan yang dibungkus tadi rasanya sangat hambar, rasanya sangat tidak enak, itu benar-benar membuktikan bahwa yang mereka makan itu tidak seperti yang baru saja dirasakan di rumah makan. Mereka bertiga mutah-mutah sejadi-jadinya. Di saat mereka mau semua mengeluarkan apa yang mereka makan tadi, Irma mencoba mengingatkan ke Angga yang menemukan uang ratusan ribu. Uang itu ternyata pemilik dari rumah makan itu. Angga yang mendengarkan Irma saat Irma bilang, mana uang yang kamu temukan enggak? Mana uangnya? Uang itu diberikan ke Irma. Ini uangnya masih saya pegang. Uang ini enggak, ini ada sosok genderuwo tadi enggak? Apa kamu pingin seperti yang Benny lihat? Ini ungkapan Irma ke Angga. Benny menanggapi, sudahlah Angga, kamu percaya apa saja apa yang dikatakan Irma. Irma tidak akan membohongi kita. Dia ngomong apa adanya. Kalau makan ini menggunakan pesugihan, kita juga merasakan. Sekarang apa kamu tidak percaya juga? Kalau yang Irma lihat itu adalah uang, itu uang pasangan, uang pesugihan. Antara percaya dan tidak, Angga akhirnya bilang ke Nadia, gimana Nadia ini uang ini? Saya tidak mau ikut-ikutan, terserah kamu mau pegang silahkan, yang penting kamu siap tanggung resikonya. Benny ditawari sama Angga, gimana ini enggak? Saya nggak pernah memiliki uang itu, buang saja. Angga ini masih bersikeras, sayang nggak ini 100 ribu? Kamu lebih sayang nyawamu apa lebih sayang uang 100 ribu? Ditanya sama Benny,
saya masih sayang nyawa saya, kata Angga. Ya sudah, kalau kamu memang sayang sama nyawa kamu, buang uang itu. Parkiran yang kebetulan dekat dengan sungai. Irma meminta uang itu sembari membaca doa. Entah doa apa yang dibaca Irma. Uang itu dibuang sama Irma sampai terhanyut ke bawah jembatan, mengalir ke sungai. Saat uang itu jatuh ke sungai dan hanyut, apa yang dirasakan oleh Angga yang tadinya merasa berat saat duduk di mobil itu merasa lebih beda lagi. Angga merasakan kalau dia di dalam mobil tadi seperti berat duduknya, bawaannya seperti ngantuk. Saat uang itu dibuang, Angga merasa tubuhnya itu seperti ringan kembali. Dan Irma menceritakan dan menjelaskan ke Angga, kalau uang yang ada di sakumu, ada sosok gaib yang juga ikut di dalam tubuh kamu, yang suatu saat ketika kamu menggunakan uang itu, entah itu dibelikan jajanan, entah itu dibelikan apa saja, sosok itu akan menyerang kamu sejadi-jadinya. Dan yang dikhawatirkan, kamu akan dijadikan tumbal daripada si pemilik uang yang sudah diritualkan tadi. Kenapa kamu merasa berat saat kamu di dalam mobil? Dari situlah Angga hanya percaya apa kata Irma, bahwa Irma benar-benar orang yang bisa tahu tentang hal-hal gaib yang tidak diketahui oleh Nadia, Angga, dan Benny. Dari pengalaman itulah hanya Benny tahu siapa sebenarnya Irma dan bagaimana cara membedakan rumah makan yang menggunakan penglaris dan tidak. Benny sampai saat ini lebih memilih membungkus makanan dan berdoa sebelum makan apa yang baru saja dibeli, agar rasanya itu benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Benny. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajaran. Semoga kita selalu hati-hati dimanapun kita berada. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.